Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya melakukan instalasi sistem operasi, khususnya sistem operasi Windows di aplikasi VirtualBox. Oke, langsung aja kita buka aplikasi VirtualBox kita. Nah, kurang lebih tampilan VirtualBox kita seperti ini. Saya menggunakan VirtualBox yang versi 6. Langkah selanjutnya kita buat sistem operasi baru, new, klik new. Selanjutnya name-nya contohnya saya akan melakukan instalasi di sistem operasi Windows 7. Selanjutnya tinggal kita next aja. Ini saya gunakan yang versi 64. Cuma di sini nggak ada, kita default aja. Selanjutnya klik next. Selanjutnya untuk memory size ini penting untuk kita setting. Kenapa? Salah satunya dia akan menggunakan alokasi memori yang ada di komputer kita. Oke, yang terpenting adalah untuk memori yang akan kita gunakan, usahakan jangan sampai ke yang warna merah. Gitu. Selanjutnya, kalau dilihat dari tampilan memory size, defaultnya adalah yang ada di komputer saya kurang lebih 1 GB. Saya default aja seperti ini, kita klik next. Selanjutnya ini kita default aja, kita klik create. Selanjutnya kita klik next. Ini juga default aja, klik next. Harddisk yang disiapkan adalah 32 GB. Selanjutnya tinggal kita klik create. Selanjutnya tinggal kita klik start. Oke, ini kurang lebih tampilan yang ada di sistem operasi di VirtualBox untuk melakukan instalasinya. Kurang lebih tampilannya seperti ini nih. Oke, ini kurang lebih tampilannya. Selanjutnya tinggal kita fokus ke ISO yang ada di VirtualBox-nya. Nah, kita cari lokasi dari ISO Windows 7 kita. Kebetulan saya simpan di Unsada. Selanjutnya sistem operasi. Ada di software. Oke, di sini ada ISO Windows 7 yang nantinya akan kita gunakan untuk melakukan instalasi. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita klik start. Oke, ini kurang lebih tampilan awal sistem operasi Windows pada waktu kita melakukan instalasi sistem operasi Windows. Ini sebenarnya sama halnya kalau kita melakukan instalasi sistem operasi Windows 7 di laptop kita. Cuman bedanya kalau kita menggunakan laptop atau menggunakan PC, kita harus menentukan first boot-nya, first boot device-nya yang harus kita setting pertama kali. Nah, kalau di VirtualBox biasanya tidak usah karena defaultnya biasanya langsung dari CD atau DVD. Oke, ini kurang lebih tampilan awal dari Windows 7, instalasi di Windows 7. Nah, ini untuk language, time, dan keyboard or input metodenya saya default aja, klik next. Selanjutnya kita pilih install karena kita akan melakukan instalasi. Kecuali contohnya kalau ada kendala di laptop kita ataupun di komputer kita, kita bisa melakukan repair. Kita klik install. Kita tunggu tahapan instalasinya. Ini untuk setup pertama kali. Nah, ini untuk license agreement-nya, klik I accept, selanjutnya klik next. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi plus akan membuat yang namanya partisi harddisk. Kita pilih custom advance. Ini harddisk yang sudah disiapkan di sistem operasi yang ada di VirtualBox 32 GB. Kita akan bagi jadi 2. Caranya seperti apa? Klik drive option. Selanjutnya klik new. Saya akan bagi jadi 2 karena di sini 32 GB. Saya buat contohnya yang pertama 12 GB. Apply, di OK. Nah, untuk yang kedua ini kita klik new. Ini akan saya gunakan untuk drive D-nya. Nah, selanjutnya sistemnya mau saya taruh di mana? Kita mau letakkan di mana? Saya letakkan di yang pertama, yang 12 GB ini. Nah, caranya diklik
Selanjutnya kita klik next. Nanti tinggal kita tunggu tahap instalasi selesai. Ini sudah masuk ke tahap instalasi yang ada di sistem operasi Windows. Ini lumayan agak lama prosesnya. Baru 1%. Jadi nanti di drive yang ada di sistem operasi Windows tersebut kita bagi menjadi dua, yaitu drive C dan drive D. Harapannya drive C-nya nanti akan digunakan untuk sistemnya, berikut aplikasi-aplikasi yang akan kita install, dan drive D-nya kita gunakan sebagai data kita. Tadi drive C-nya kita alokasikan 12 GB kurang lebih, dan drive D-nya berarti sisanya. Oke, ini kurang lebih tampilan instalasi di sistem operasi Windows 7. Itu lumayan agak lama tahapannya memang. Tinggal kita tunggu aja, ini baru 10%. Masih 17%. Masih 28, 29, ini belum separohnya. Ini tahapan yang memang lumayan agak lama di tahap instalasi sistem operasi Windows 7 khususnya. Oke, sebagai catatan untuk instalasi Windows 7 ini, kita melakukan instalasi di sini. Sebagai catatan nanti kita akan gunakan sebagai klien. Sebagai klien terutama untuk materi yang arahnya ke konfigurasi server. Jadi Windows di sini saya akan gunakan sebagai klien. Selanjutnya nanti servernya contohnya kita menggunakan sistem operasi Linux. Jadi klien di sini nanti hanya digunakan untuk ngetes koneksi contohnya, atau contohnya nanti ngetes contohnya hasil konfigurasi yang sudah kita lakukan di server. Contohnya kita ngetes konfigurasi DNS, atau mulai dari konfigurasi IP address, selanjutnya konfigurasi DNS, konfigurasi DHCP, selanjutnya konfigurasi FTP. Nah, untuk konfigurasi FTP, kalau seumpamanya kita menggunakan aplikasi tambahan seperti FileZilla, berarti kita harus melakukan instalasi FileZilla di sistem operasi Windows kita yang ada di VirtualBox. Nah, caranya seperti apa? Kita harus sharing data kita yang ada di komputer asli kita. Sharing datanya dulu ke Windows yang ada di VirtualBox, baru kalau sudah di-sharing, nanti kita bisa melakukan instalasi aplikasi tersebut. Baik untuk contohnya aplikasi FileZilla, ataupun contohnya kita pengen install contohnya seperti browsernya Windows, browsernya contohnya Google Chrome, atau contohnya kita pengen install browser lain contohnya Firefox, contohnya Mozilla Firefox. Berarti harus kita sharing dulu, baru nanti kita bisa melakukan instalasi. Ini baru 52%.
54%, 55, masih separuhnya lagi. 57, ini baru 60%. Jadi kalau seumpamanya kita hanya ingin melakukan pengen tahu cara melakukan instalasi di sistem operasi, contohnya instalasi sistem operasi Windows contohnya. Ada sistem operasi Windows 10 contohnya yang terbaru. Gimana sih cara instalasinya? Kalau hanya pengen ngelihat fiturnya, pengen tahu cara instalasinya, baik itu sistem operasi Windows ataupun contohnya sistem operasi yang open source, contohnya seperti Linux, sangat disarankan contohnya kita bisa menginstal aplikasi yaitu Oracle VirtualBox atau Virtual Machine. Jadi VirtualBox di sini halnya seperti komputer yang ada di dalam komputer. Jadi aplikasi VirtualBox di sini sebagai komputer kita yang ada di dalam laptop atau yang ada di komputer kita. Tidak kalau kita sudah install VirtualBox di sini, data-data kita nggak akan terganggu, hanya dia menggunakan memori yang kita miliki. Itu aja sih sebenarnya. Oke, usahakan kalau bisa jika ingin instalasinya lumayan agak cepat, di samping spesifikasi hardware-nya agak mumpuni. Selanjutnya sistem operasi yang sudah kita install di VirtualBox, alangkah lebih baiknya kita hapus kalau memang tidak dibutuhkan. Oke, ini baru 81%, tinggal 19% lagi. Sudah 85%, berarti tinggal 15% lagi. 86, oke, masih 86% nih. Tinggal 14% lagi.
Ini sudah 89%, 90% berarti tinggal 10% lagi. Berarti tahapannya mulai dari ada 5 tahapan. Yang pertama mengcopy Windows filenya, selanjutnya expanding Windows filenya, ini yang lumayan agak lama nih tahap kedua. Selanjutnya ada installing feature-nya, terus yang keempat ada installing update, dan terakhir finishing installation atau apa namanya tahap terakhir yaitu complete-nya atau finalisasi instalasi. Oke, tahapan yang paling lama sebenarnya tahapan yang kedua ini yang sedang kita lakukan, yaitu expanding Windows file. Ini lumayan agak lama, tergantung dari spesifikasi hardware yang kita miliki. Ini baru sudah 100%, selanjutnya nanti masuk ke installing feature-nya, baru selanjutnya nanti ke installing update, baru ke complete installation. Oke, ini masih tahap ketiga. Tahap ketiga sudah, masuk tahap keempat, terakhir nanti ke complete installation. Nah, ini sedang restart, udah selesai. Ini tinggal finishing, tinggal restart, diamkan saja. Sistem operasinya melakukan restart. Nah, catatan kalau sudah masuk ke tahap ini, diamkan saja, jangan di enter, jangan diklik salah satu tombol yang ada di keyboard, karena kalau kita melakukan klik berarti kita melakukan atau kita klik salah satu tombol yang ada di keyboard, berarti kita sama halnya dengan melakukan instalasi dari awal lagi, mulai dari yang tadi tahap inisialisasinya, selanjutnya konfigurasinya, dan yang lain-lainnya. Oke, ini sudah masuk ke updating registry setting. Sudah mau masuk ke tahapan terakhirnya, yaitu finalisasi instalasinya. Kita tunggu saja sebelum nanti masuk ke desktop di sistem operasi Windows 7. Oke, ini sudah masuk, udah mau masuk ke ke starting service-nya, di mana nanti akan menampilkan tampilan awal dari Windows. Ini masih tahap terakhir, melakukan finalisasi instalasi. Sambil kita tunggu saja tahapannya. Tahapan yang agak lama di instalasi sistem operasi Windows, khususnya Windows 7, yaitu tahap kedua dan tahap kelima, expanding Windows file dan completing installation, yang lumayan agak lama memang. Tinggal kita tunggu saja tahapannya. Nah, ini sudah mau masuk ke setup akhir di instalasi sistem operasi Windows. Kita diamkan saja. Nah, ini kurang lebih akan masuk ke desktop tampilan awal dari Windows 7.
Ini kurang lebih tampilan awal dari Windows 7 ketika kita menjalankan sistem operasi Windows 7. Baik kalau kita menjalankan pertama kali di komputer kita ataupun di laptop. Tampilan awalnya kurang lebih seperti tadi. Oke, ini kurang lebih tampilan awalnya. Untuk yang sebelum nanti masuk ke tampilan awal, biasanya setelah kita melakukan instalasi, biasanya akan ngecek sistem operasinya akan ngecek beberapa tahapan, mulai dari contohnya video performance-nya ataupun yang lain-lainnya. Kita diamkan saja. Oke, selanjutnya diminta untuk memberikan nama atau user account. Contoh, saya buat user 1. Contohnya, klik next. Passwordnya saya nggak usah. Klik next. Produk key-nya ini nggak usah karena saya menggunakan yang versi untuk pembelajaran. Klik next. Terus untuk yang setup Windows-nya, saya pilih yang ASMI letter. Selanjutnya kita cari time zone-nya. Cari Indonesia, Bangkok, Hanoi, Jakarta. Berarti plus 07. Tanggalnya tanggal 21. Tanggal hari ini. Klik next. Selanjutnya untuk yang komputer current location, saya pilih yang home network saja. Karena akan saya gunakan untuk klien contohnya. Biasanya untuk yang komputer current location di sini salah satunya digunakan untuk jaringan, biasanya kalau di komputer yang ada di perusahaan. Networknya mau diarahin kemana. Kalau contohnya servernya sudah ada networknya, ya tinggal kita tinggal kita setup network yang ada di jaringan tersebut apa. Otomatis nanti sistem operasinya komputer kita yang menggunakan sistem operasi Windows akan masuk ke jaringan yang ada di perusahaan tersebut. Oke, ini kurang lebih tampilan yang ada di Windows 7. Dalam hal ini saya menggunakan yang Windows 7 Ultimate. Ini akan masuk ke tampilan desktop-nya. Oke, ini kurang lebih tampilan dari Windows 7. Ini kurang lebih tampilan dari Windows 7 yang kita sudah lakukan instalasi. Untuk aplikasinya masih standar, aplikasi-aplikasinya masih standar. Contohnya browsernya masih menggunakan Internet Explorer. Selanjutnya kita buka Windows, Windows Explorer-nya. Kita buka Windows Explorer-nya, diklik ada dua, yaitu Drive C dan Drive D. Nah, Drive D biasanya kalau kita buka pertama kali dia akan minta dilakukan format. Kita format aja, klik start, selanjutnya oke. Baru nanti bisa dibuka Drive D kita. Oke, ini kurang lebih tampilan dari Drive D. Masih kosong, selanjutnya Drive C-nya sudah ada sistemnya. Kita buka, contohnya propertiesnya sudah di sini ada 12 GB, selanjutnya Drive D-nya untuk data saya siapin 19 atau 20 GB. 19,5. Oke, ini kurang lebih tampilan dari Windows 7. Cara instalasinya dan yang lain-lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.